Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MCL TV bersama saya masih Ivan Koji. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani seorang aktor yang sudah tidak asing lagi di dunia YouTube. Dia adalah Bango. Apa kabar Bang Bango? Kemarin baru ketemu bilang apa kabar? Kemarin baru ketemu kita di pantai itu. Pantai Rasa Bali. Rasa Bali itu ya. Jadi gini, biasa ada sedikit cerita ya kemarin tuh kita habis jalan-jalan. Jangan terlalu tegang, biasa aja deh biar saya. Kita dari Pelabuhan Ratu, habis Ya. dari pantai yang kayak suasana di Bali itu di daerah Sukabumi, pantai Pelabuhan, tapi berasa pantai Bali. Pokoknya di sana tempatnya enak banget. Jangan sampai ke situ ya. Itu namanya apa teh? Itu namanya Cafe BMB. BMBN. Pup ya. Bukan tadi. Enggak ngomong-ngomong, by the way, gua Hey. Hah? Di sini tuh siapa sih yang Oh, lupa gua kira ini channel gua yang tokonya gua kan sekarang kan pas lagi musim hujan tadinya bikin prank kan, Ya, gitu. bikin prank cuman kan gua lupa kirain ini. ya, jadi tadinya kita mau bikin prank di channelnya Pak TV, cuman karena hujan, terus karena ada sesuatu yang sekarang lagi rame itu ada namanya virus corona ya. Jadi si Bango ini saya ajak aja ke sini ditarik. Jadi gua ditarik ke sini. MCL TV nanti. Dan tidak lupa juga sebelumnya saya mengajak kepada rekan-rekan semua tetap waspada, tetap hati-hati menjaga kesehatan karena sekarang ini nih ya ada apa namanya virus ya. Virus Penyebaran apa? virus corona Bukan atau corona itu. COVID-19. Nah, COVID-19. Pokoknya tetap jaga kesehatan, hindari tempat-tempat yang sudah terinfeksi virus corona. Juga jangan lupa cuci tangan sebelum makan karena kita sebagai manusia wajib untuk mencegah gitu kan. Oke, kita kembali ke Bango. tapi gua nambahin nih, tapi saran dari gua itu kita gak usah takut karena kenapa? Karena kita di dalam tubuh kita ada suatu pengobatan di dalam langsung yang menolak virus tersebut. Dengan cara apa? Kita banyak minum air putih, banyak mengkonsumsi vitamin C kayak seperti itulah, kayak gitu. Makanya hidup sehat itu harus dijaga. Betul sekali. Jadi mau tanya apa nih sekarang Nah, nih? ini halo pemirsa, para viewer Bayu TV, MCL TV nih, apalagi spesial buat fans Bayu TV nih. Kalian pingin tahu tentang si Bango? Sekarang saatnya ada di MCL TV. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe juga, di share juga, jangan lupa ya. Jangan lupa nih, Bayu TV, FCL TV, Agung Alpati juga ya. Alpati juga. Itu satu manajemen, satu rumpun, satu. Jadi jangan wadah. lupa di like, di komen dan di subscribe juga, di share ya. Jangan lupa. Lu mau tanya apa sih Nah, dari tadi? Kenapa nih? Nama aslinya apa sih kok sekarang kakaknya dipanggilnya Bango? Enggak, gue mau balik tanya dulu. Maksudnya nama asli yang mana ini? Nama asli yang di entertain itu? Apakah yang nama asli yang benar-benar asli dari KTP gua? Apa yang setiap hari yang orang lain biasa panggil sama gua? Yang mana dulu nih? Kalau ditanya nama asli yang jelas nama asli dari KTP. Sesuai KTP. Karena gini dengerin. Karena di media sosial ini, terutama di Sukabumi ini, nama si Bango itu udah meluas. Iya. Udah terkenal sekali gitu kan. Asik. Si Bango gitu kan. Sampai kemarin kan Iya. pas lagi jalan kita di mobil, kita kan bukan pintu ya, jendela apa? Mobil ya, kebuka ya. Woi, pada yang bilang Bango, udah pada kenal ini, desa udah pada tahu nih di Sukabumi itu si Bango. Jadi gue udah punya julukan di Sukabumi itu sebenarnya King of the Pranks Sukabumi. Itu dia. Makanya kalian harus tahu nama aslinya siapa nih. Nama asli yang di kakak itu. Betul. Jadi nama asli gue adalah Strengsten. Sorry gue bercanda. Sebenarnya nama asli gue itu biasa-biasa aja. Alhamdulillah udah dikasih sama orang tua gue ya. Nama asli gue itu adalah Yuda Bandaniji lah. Itu nama Yuda asli. Bandaniji. Ya, Catat. nama asli gue itu nama asli gue kan. Gue sering panggil nama gue kan kalau misalkan gue lagi syuting kan sama lawan gue kan, gue suka bilang gini karena gue Yuda gitu kan. Oh, gitu. Tapi sebenarnya kenapa disembunyiin di cut di frame-nya kan di
di videonya, karena emang disembunyikan dulu untuk nama asli. Jadi kita akan menerbitkan atau misalkan mengekspos nama-nama yang di entertainnya gitu. Gitu. Jadi untuk promosi juga, untuk promosi apa channel gue tersebut kayak gitu. Ngomong-ngomong ada yang ketinggalan. Ada apa? Ini Asik. kecamatan. Gue nggak pakai kacamata sekarang karena kenapa? Karena gue ke bawah. Iya, padahal sekarang itu sore ya. Tapi Sorry. sebenarnya fungsinya kacamata itu selain buat menahan sinar matahari juga buat bikin tambah cakep, bro. Bikin LED, tapi enggak nyenglet. Weh. Aduh. Nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke. Kalau usianya nih berapa tahun sih, kalian tahun berapa? Kalau Nggak, gini, bentar dulu. Karena gini banyak orang-orang bilang nih si Bango ini katanya usianya paling juga 23 tahun katanya. Yang benar itu berapa tahun sih? Ya itu. Jadi kagak percaya nih. Ya Bisa itu. dilihatin KTP-nya. Enggak, maksudnya kan gini, kalau misalkan untuk liatin KTP kan itu sebenarnya terlalu terbersih kan ya. Emang kan orang bilang kebanyakan gua tuh emang bener-bener masih muda kan kata orang ya. Bener gak? Lu juga Bener banget. enggak, gua nanya gini aja sama lu aja kan. Pendapat lu, gua umur berapa tahun gitu? Kalau- Nah, gitu lah. Gue sendiri sih Ya. 25, 27 lah, 27 adalah. Ya, kalau misalkan prediksi lu segitu ya alhamdulillah, emang gua berharapnya seperti itu. Meski jadi meski kenyataannya tidak seperti itu gitu. Oh. Jadi kalau untuk umur ya lu tebak-tebak aja sendiri. Oh, tebak aja sendiri kelihatan nih kan. Kalau dari deket kelihatan keriputnya deh. Tapi jangan lupa buat kalian nih yang pada nonton channel MCL ini, jangan lupa nanti buat komen di bawahnya ya kan. Sini. Ada giveaway buat kalian ya. Wah, Ingat ada giveaway, tapi di akhir acara nanti gua sebutin pertanyaannya dan giveaway-nya ya. Ditunggu di video berikutnya, oke gak? Oke gak tuh? Harusnya lu sih yang bikin giveaway. Oh iya nih, bintang tamu yang lagi promosi di Alfian nih Bayu TV. Jadi ini yang ada yang giveaway. Pokoknya tonton terus ya. Jangan lupa Amsel TV sama Bayu TV juga Agung Al-Fatih Channel. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga nih. Apaan tuh? Nih para fans nih, terutama para fans wanita nih yang ngefans sama si Bango ini nih, kita mau tanya nih, apakah si Bango ini sudah punya seseorang yang spesial kah? Yuk kita simak. Nah, kalau untuk itu gua gak bakalan sembunyi-sembunyiin karena gua emang benar-benar sebenarnya gua tuh orang tipikal yang setia ya. Sana dong, sana. Sebenarnya gua tipikal orang yang setia, yang cinta sama istri gitu kan. Jadi sebenarnya gua udah menikah, udah punya istri. Alhamdulillah istri gua juga sangat-sangat mencintai gua dan dia sayang sama gua, dan gua lebih dari itu sama dia, sama keluarga gua. Dan gua tuh punya 2 anak, satu laki-laki, yang pertama laki-laki, yang kedua wanita. Alhamdulillah. Baru lahir kemarin, lu pada harus tahu. Gua mau lahir anak gua yang kemarin cewek, cantik, alhamdulillah. Terima kasih buat doa-doa kalian ya. Wow, patut dicontoh. Salah satu tipe cowok yang setia. Sekalipun si Bango ini banyak sekali fansnya, setiap lewat mau syuting Bango gitu kan? Saja. Saja. Seperti seorang Tai kampret. seperti seorang presiden gitu kan. Presiden bilang cuma di jalannya lewat ke anu kan ngagarup si Bango ya. Aduh. Nah itulah dia, saking populernya si Bango. Kalian yang belum tahu kurang update ya. Tapi enggak sih sebenarnya, enggak kayak gitu juga sih maksudnya. Cuman emang prank emang banyak orang yang tahu kan prank di Sukabumi itu emang nomor 1 pasti gua lah. Iyalah. Gua lah king of the prank Sukabumi ya kan. Bukannya gua ngebanggain diri gua gitu kan, cuman emang baru gua lihat emang kan bener kan di Sukabumi kan channelnya belum ada tuh prank itu, baru guanya gitu kan. Nah, gitu kan. Kayak gitu. Oke, bukannya Bango. Jangan lupa. Itu kayak yang mau apa? Sebenarnya gua tuh anak juga sih ya, dulu Bango.
anjing gua dibilang bangun padahal nama gua udah gua gak tahu juga kan itu. Sebenarnya mah itu nggak sengaja juga tuh sebenarnya nama bangun tuh. Oh ya, kita nanti di Segmen berikutnya. Oke, yang bosan nanya apa sih nama sama umur ya, status ya udah ya. Iya, so. Sekarang nih sejak kapan sih apa namanya terjun ke dunia entertain, terutama di dunia per-YouTuber ini? Kalau untuk per-YouTuber gue terjun dari tahun 2000 berapa ya, 17 apa 15? Oh, dari tahun 2015 gue. Wow. Emang gue udah terjun dari tahun 2015 ya. Cuman itu emang YouTube-nya emang gak jelas sama anak gue ya kebanyakan. Malang melintang. Cuman Malang melintang. untuk yang lebih seriusnya lagi, untuk lebih ke konten prank itu di tahun sekarang 2020. Dari 2015 ya. Jadi dari 2015 nih si Bang 5 tahun jadi bangke. 5 tahun jadi bangke guys. Coba 5 tahun jadi bangke, lu bisa rasain dulu kalau misalkan orang udah jadi bangke kayak gimana tuh, lu diem aja udah bingung kan, udah kayak patung nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana kayak gitu dah perasaan gua waktu itu tuh. 5 tahun Malang melintang, gua di atas langit, di atas genting kayak gitu. Cuman gua baru sekarang nih 2020 fokus nih. 5 tahun bikin video gak digaji nih dia nih. Apa ya, lupa saya nama YouTube waktu itu yang tahun 2015 itu. Yang itu gua kasih nama HB itu gua kasih nama. Bukan KB ya, Bukan HB itu. HB kalau nggak salah. HB. Alhamdulillah ya, tapi sekarang mulai fokus di prank ya. Ngomong nih. Jadi gimana? Jadi gini, waktu ngeprank itu ada kesulitan nggak pas misalnya ngerasa malu atau ngerasa canggung sama orang yang akan di pranknya itu? Ya kalau misalkan ya kita manusiawi ya. Kita kalau bicara soal tentang rasa malu, rasa benar kita tidak percaya diri, rasa kita untuk tidak benar-benar benar-benar yakin percaya diri kayak gitu emang ada, rasional kan. Rasa malu itu emang benar-benar tumbuh ada kan, bukan keluar dari bokong kan, bukan, emang benar-benar keluar dari hati, emang ada. Cuman karena gua harus dituntut harus profesional ya, gua mau tidak mau gua harus jalani. Kalau untuk menjadi YouTuber benar-benar YouTuber profesional gitu kan, meskipun gua malu kadang, tapi kadang-kadang gua juga sekarang masih ada agak canggung, malu kayak gitu, masih ada. Nah, namanya juga ya gue bilang tadi manusia kayak gitu. Terus ini kenapa memilih temanya prank nih buat di channel yang baru ini di Pak? Gua jawab yang itu. Kaget tuh. Nah, gua jawab kalau misalkan untuk masalah kenapa gua pilih konten prank ya. Karena emang gua orangnya usil. Jujur, gua orangnya usil. Kalau emang gue orangnya usil, pengen tahu orang lain, kepo, terus sok kenal, SKSD kayak gitu. Emang gue orangnya kayak gitu, gampang akrab sama siapapun. Dan yang satu lagi, emang di kota Sukabumi ini emang masih belum ada prank kayak konten prank. Gue cari-cari emang belum ada. Gak tahu apakah udah ada, cuman mereka belum terkenal, apa misalkan apa mereka belum gue pernah lihat. Tapi setiap gue posting lihat-lihat di setiap kerumunan online kayak Facebook kayak gitu ya kan, dari grup-grup misalkan Sukabumi Facebook, SO, Sukabumi SF kayak gitu kan, emang gua belum pernah lihat uploadan ada orang-orang yang YouTuber benar-benar ke konten prank. Cuman untuk konten yang lain emang udah ada banyak. Biasa aja kali. Ajak gede. Emang cuman untuk konten yang lain emang banyak gua lihat udah ada yang monetize juga, udah ada yang malahan mereka ada yang gajinya 22 anjir. Wow. 2 juta per bulan, men. Udah 100 subscribe itu berarti platinum bottom ya. Udah gitu. Ada yang 12.000 tapi dia kebanyakan gaming sama apa kayak on the spot itu hidup keajaiban manusia. By the way, Oke. ini konten prank ini termotivasi dari siapa nih? Ini konten prank ini termotivasi gua sama siapa ya? Gua bingung nyebutinnya. Banyak sih emang
youtuber yang keren-keren di Indonesia tuh banyak yang prank itu. Salah satunya prankster terkeren tuh siapa ya, gue lupa tuh. Yang gue kenal tuh adalah, tapi ada lagi yang terkenal tuh yang dari daerah Lewane TV tuh. Wow, Lewane TV itu. Gue sering nonton tuh Lewane TV. Terus ada juga yang suka prank ngasih jatuhin duit tuh siapa tuh yang gemuk-gemuk dia. Kan gue sering tuh lihat dia tuh prank kayak gitu. Pokoknya pemirsa, konten prank ini sangat menghibur sekali. Dan alhamdulillah konten-kontennya Bangu Politik ini nggak terlalu arogan ya, nggak terlalu gimana gitu kan. Tapi ada sih satu yang bungkus kepala orang itu. Gimana nih ceritanya nih? Nah, itu konten yang pas bungkus kepala orang tuh bungkus pakai kresek ya. Sebenarnya itu gue banyak di komenan tuh banyak netizen yang benar-benar gak suka sama gue. Sebenarnya itu sampai-sampai gue juga ada orang yang ngejudge gue kan, itu kan orang tua, itu kan kepalanya gini kayak gitu lah. Tapi gue ya gimana lagi, gue konten kan, bukan gue mengejar demi kepopuleritasan atau misalkan demi uang atau demi viewer, bukan. Tapi kan emang ide gue kan ke situ. Jadi ya namanya orang jahil kan apa saja dilakukan, yang penting tidak mencelakakan Ya benar. atau merugikan si orang yang di prank tersebut, benar gak? Ini satu lagi nih tentang konten ya, nih yang bikin saya lebih kok bisa sih ngelakuin hal kayak gini kan, di luar kemungkinan orang-orang bisa lakukan kan, orang gak mungkin bisa melakukan hal-hal seperti itu. Yang saya ini adalah konten sange di depan cewek nih. Gimana sih rasanya? Malu gak sih bikin kayak desain itu? Kayak orang yang sange beneran gitu di depan cewek lagi, gak kenal lagi. Gue bilang, coba lu cobain depan cewek orang lain yang gak kenal, lu bilang lu malu gak? Gue nanya gitu aja, sekarang lu belum ngelakuin, gue nanya balik, lu malu gak? Ya kalau saya sih gak bakal berani berbuat seperti itu sih, soalnya itu adalah apa namanya, mengorbankan harga diri, harga diri. Apa namanya, benar-benar nyalinya itu, keberanian itu full pokoknya. Sebenarnya gue malu ya, gue jawab gue malu. Cuman gue termotivasi itu yang tadi, karena gue dituntut dituntut totalitas lah untuk sama viewer harus seperti itu ya gue lakukan. Asalkan gue jangan melenceng dari konten aja misalkan, atau misalkan gue menista agama kayak gitu, gue gak bisa gue kayak gitu. Bener banget soalnya. Yang penting gue gak bisa jangan menista agama atau jangan sara terus politik. Atau misalkan politik kayak gitu, gue gak mau kayak gitu. Jadi pokoknya di konten di channel Pali TV ini lebih fokus sama hiburan ya, yang buat menghibur kalian nih, biar kalian selalu tertawa ceria gitu kan. Kalau lihat aksi-aksi Bangu itu bener-bener bikin ngakak meskipun garing. Apalagi yang paling ngakak nih loh, aku lihat nih pas konten nari di depan orang banyak nih, itu kan waktu itu di kontennya itu kelihatan orang kan lagi latihan dance ya, neng gitu kan, neng, tiba-tiba dia datang nih, tuh ikut wek gitu kan. Itu kan lucu banget itu kan, orang gak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Malunya itu minta ampun pasti ya. Sebenarnya gue pas waktu itu ya gini, awal mulai cerita gue kayak gini nih. Jadi gue tuh sama kameramen gue tuh gak gue bisa sebutin orangnya siapa ya. Itu dia rahasia, soalnya dia malu dia. Rahasia. Kameramen gue sebenarnya emang otak yang tadinya sebenarnya dia tuh namanya goblok ya dia tuh awalnya dia. Gue gak kepikiran disuruh sama dia tuh kayak gitu, anjing, fuck you man, bangsat lu. Buncet. Sebenarnya gue tuh malu sama dia tuh, disuruh tiba-tiba kan dia tuh pertamanya enggak gitu hari depan orang tuh. Kontennya tuh sebenarnya awalnya tuh cuman kalau nggak salah pura-pura hamil kan, pura-pura puting sama laki-laki kan, jadi homo lah kayak gitu. Tiba-tiba
dia di lapangan otomatis dia merubah konten men. Oh gitu. Waduh, anjing gua gak kebayang gitu loh, kerumunan lebih banyak-banyaknya orang tuh. Lagi ini ya dance ya. Lagi dance gitu kayak gitu kan anak-anak saya. Gua malu yang sebelah pinggirnya pada ngeliatin. Satu alun-alun tuh satu lapangan tuh. Malu gua asli demi Allah gua baru pertama kali kayak gini anjing. Jadi pas disebut nama Bango mungkin dari sana ya? Iya. Karena kelihatan ada di sana Iya, ada iya. jurus Bango itu kan? Nah, Bisa itu- diperagain nggak di sini? Iya Jurus bisa. namanya? Itu pertamanya nama Bango itu dari situ. Dari situ. Jadi gua tiba-tiba aja nih, nah joget itu kayak gini. Gimana nih? Nih, Ini ngek, gini nih, ngek. Nah, Jadi kayak Bango nah yang itu terbang ini kan? sebenarnya itu inspirasi dari si kameramen gua tuh. Gitu. Si mata, si anjing tuh. Pinter dia tuh. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, udah namanya Bango anjing Bango. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Lupa ya tadi jalannya alamat nih. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih. Siapa tahu yang mau main-main ke rumah si Bango atau menengok bayi-bayinya boleh. gitu kan yang baru lahir. Boleh. Langsung aja kemana nih alamatnya di mana nih? Rumah gua sih masih biasa-biasa, gua masih kontrak. Jujur gua masih kontrak sama orang tua kan. Di kontrakan petakan rumah kecil, dengan harapan gua punya channel seperti ini bisa lebih maju lagi. Amin. Bisa termotivasi lagi dan Amin. gua bisa menolong samalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan atau orang-orang yang lebih membutuhkan fakir miskin kayak orang-orang yatim piatu. Gua sebenarnya ingin itu tuh ya, pengen menolong orang dan pengen menaikkan martabat derajat keluarga gue juga gitu kan, perekonomian di rumah gue. Alamat rumah gue tuh sebenarnya ada di Jalan Pelabuhan 2 kilometer 13 di situ ada sebelum pom bensin ada klinik GMC ya, ada klinik GMC masuk ke dalam itu, tanya-tanya juga nama gue yang tadi kan mereka pada tahu. Pokoknya buat kalian semua yang ingin Boleh silakan. silaturahmi, Silakan, boleh. terus kenalan sama timnya itu, Boleh. timnya Pagi TV. Insya Allah kru Pagi TV ini pada welcome ya. Wah, welcome. Cuman sebelum pengen ke rumah gua kayak gimana, misalkan tahu aja kan ada yang mau ke rumah kan dari 4.000 manusia kan, 4.000 jelema. Terkadang ada 3 orang 4 orang yang pengen datang, pengen nyamperin, pengen kenalan kan, bener gak? Nggak semuanya mereka gak suka kayak gitu. Oke teman-teman yang sudah melihat tayangan video ini, alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa langsung berdiskusi, berkomunikasi dengan si Bang Pagi TV, dan kita bisa ambil dari tujuan dia kan, niatnya membangun sebuah channel itu niatnya sangat baik, yaitu ingin mencukupi kebutuhan keluarga, orang tua, untuk membantu fakir miskin dan orang-orang tidak mampu. Mudah-mudahan channel dia bisa berkembang dan bisa menghasilkan uang dan bisa berbagi kepada sesama. Mungkin sampai di sini perjumpaan saya dengan Bango Pagi TV. Lain kali kita akan bertemu lagi di tema yang berbeda. Oke? Tapi Ada yang tambahan ditambahkan? Oke, tambahan dari gue ini sebenarnya banyak cerita, cuman moderatornya pertanyaannya kurang-kurang sama gue nih sebenarnya. Dia masih harus belajar sama gue sebenarnya nih. Jadi gini ya, durasi. Oke, durasi lah gua kasih, soalnya kan wawancara kayak gue kayak gini kan dia juga sebenarnya ya ada sedikit lah sama gue. Sama gue dia juga emang sedikit. Alhamdulillah, makasih ya bro, thank you banget kalau udah undang gue ke sini. Terima kasih juga untuk wejangannya, untuk sambutannya, untuk jamuannya semuanya. Terima kasih, thank you. Untuk persahabatan persaudaraan sama MCR, terima kasih juga. Pesan terakhir dari gue sekarang ini, dan nanti tadi gue udah janji ada apa? Oh iya, Giveaway ya. Pertanyaan dari gue ya. Buat di Pagi TV ya? Iya, buat di Pagi TV, buat di MCR juga. Tapi gue gak bakalan banyak ini buat kalian juga. Buat 2 orang pemenang aja ya. Ini pesan-pesan terakhir gua, ingat jangan pernah untuk meremehkan orang lain, jangan pernah untuk merendahkan orang lain, jangan pernah untuk berbicara menjatuhkan mereka, karena setiap Anda menjatuhkan mereka, di setiap tetesan air mata mereka terlahir sebuah doa-doa yang tidak tahu Anda
pikirkan apa itu doa mereka. Jadi jaga mulut kalian, jaga mulut kita, jaga hati kita, dan jaga mata kita. Persaudaraan, persahabatan itu lebih penting dari semuanya. Jadi giveaway-nya mana nih? Giveaway-nya coba kalian pokoknya komen di bawah ini. Terima kasih yang udah share, subscribe, dan follow. Jangan lupa Instagram gua Yuda_Bandan dan Facebook gua Johnny Rock William ya. Johnny Rock William. Nanti follow semuanya itu. Terus gua kasih pertanyaannya cuma mudah untuk 2 orang pemenang. 50.000 untuk pulsa buat kalian berarti 100.000 ya untuk 2 orang pemenang. 50 pertanyaannya adalah nih? coba kalian kasih pertanyaan yang menarik, apa yang harus kita lakukan di Payu TV dan di MCL TV untuk kedepannya seperti apa. Apakah mungkin gue balik lagi ke sini nanti Ya. berbicara lagi, apakah nanti kalian mengharapkan MCL ini untuk sebenarnya ada benar nggak? Kita sebenarnya gue punya ide nih buat MCL juga ya kan, kuliner nih gua. Tapi nanti nanti buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis, pokoknya tulis saran buat kelangsungan channel ini, konten ini mau harus bikin konten apa gitu kan. Jadi nanti yang komen paling menarik nanti ada giveaway yang saran terbaik 2 orang pemenang saran terbaik ya. Terima kasih buat kalian. Oke. Yuk, mungkin cukup sampai di sini. Oke. Perjumpaan saya bersama si Bango. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. What about you?